Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur jikalau pada saat ini kita masih diberikan berkat yang begitu luar biasa. Dan itu semuanya karena cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu serta saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini mari kita bersama-sama belajar sedikit firman Tuhan yang mungkin sering Bapak Ibu Saudara dengar, dan cerita ini tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Bapak Ibu bersama Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius 8 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-27. Cerita ini mengingatkan di dalam kehidupan kita bagaimana pada waktu itu Yesus menjadi seorang penolong bagi murid-muridnya dikala murid-murid pada waktu itu mengalami persoalan yang begitu besar di dalam kehidupannya. Cerita ini berbicara tentang angin ribut diredakan. Bapak Ibu Saudara pasti sering mendengar cerita ini. Bapak Ibu Saudara pasti sering sekali mendengar cerita ini, Saudara. Tetapi tidak salahnya kalau pada saat ini kita bersama-sama untuk belajar cerita ini kembali. Isi dari firman Tuhan ini biarkanlah menguatkan di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu serta saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, diceritakan pada waktu itu di ayatnya yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Bapak Ibu sama Tuhan Yesus, pada waktu itu ada persoalan terjadi, ada masalah terjadi ketika Tuhan Yesus sedang tidur. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ketika angin ribut itu datang Bapak Ibu Saudara sama Tuhan, membuat para murid pada waktu itu ketakutan begitu luar biasa. Kita belajar di sini apa yang dikerjakan oleh para murid. Apa yang dilakukan para murid ketika mereka mengalami masalah di dalam kehidupan. Masalah yang dialami ketika para murid ada di atas perahu, saudara. Ketika mengalami persoalan di dalam kehidupannya, para murid pada waktu itu berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam nama Tuhan Yesus, ayatnya yang ke-25 dikatakan seperti ini. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Di dalam kekhawatiran yang begitu luar biasa, murid-murid meminta pertolongan kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara pada waktu itu murid-murid meminta pertolongan kepada Tuhan? Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong pada waktu itu. Karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan ketika mereka mengalami permasalahan yang ada di dalam perahu, Bapak Ibu. Sehingga ayatnya yang ke-26 dikatakan seperti ini. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu serta kasih dalam nama Tuhan Yesus, mereka memohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami.
Mereka percaya bahwa Yesus mampu menyelamatkan kehidupannya. Mereka percaya bahwa Yesus mampu menyelamatkan kehidupan para murid ketika mereka mengalami permasalahan di dalam kehidupannya. Mengalami dilema, mengalami kekhawatiran karena apa? Tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga mereka sangat ketakutan, saudara. Ini yang sangat luar biasa yang kita petik pelajaran saat ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan. Dan kita semua perlu untuk diselamatkan. Pekerjaan Kristus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan. Tetapi hanya orang yang berseru kepada Tuhan yang akan diselamatkan. Bapak, Ibu, serta saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika ada Yesus di tengah para murid, mereka mengalami berkat yang luar biasa. Mereka mengalami keselamatan daripada Tuhan. Ketika ada Yesus di tengah-tengah mereka, mereka merasakan aman. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah sumber pertolongan kita. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita saat ini, mari Bapak Ibu Saudara, undang Yesus, libatkan Yesus di dalam setiap apapun yang saat ini menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita semua. Berserulah kepada Tuhan, karena ketika seorang berseru kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Minta tolonglah kepada Tuhan, maka kita akan ditolong. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami banyak persoalan, disitulah bagaimana kita meminta pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita bersama-sama berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, dan kita saat ini bahkan banyak orang itu butuh keselamatan daripada Tuhan. Biarkanlah renungan yang singkat ini, saudara, bisa memberkati setiap kehidupan kita. Bagaimana kita harus bisa melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan lihatlah nanti, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Firman Tuhan yang sangat singkat ini mengingatkan di dalam kehidupan kami bahwa Yesus adalah sumber pertolongan kami. Ajarkanlah kami untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Dan juga ajarkanlah kami Bapa, untuk kami terus bisa berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, bahwa di dalam kehidupan kami banyak hal yang kami hadapi, banyak hal pergumulan yang kami hadapi. Tetapi kami mau berseru kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.